Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hendrik Gunawan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis pekerjaan dan proses manajemen bakat. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis dalam menghimpun informasi tertulis mengenai jenis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan organisasi tercapai. Tujuan analisis pekerjaan adalah menganalisis jenis pekerjaan, kualifikasi pekerja, perhitungan beban kerja, penempatan pekerja, dan penetapan standar kualitas kerja. Manfaat analisis pekerjaan. Pertama, menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Kedua, mengevaluasi bagaimana tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan individual. Ketiga, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang. Keempat, menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan lama atau karyawan yang baru. Kelima, menempatkan karyawan pada pekerjaan sesuai keterampilannya. Dan yang terakhir, menetapkan standar prestasi kerja. Pihak-pihak yang melakukan analisis pekerjaan. Pertama, pakar job analysis. Kedua, supervisor. Ketiga, manajer. Dan yang terakhir, individu yang memahami orang-orang pekerjaan, dan keseluruhan sistem organisasi. Tahap analisis pekerjaan. Tahap pertama, persiapan analisis pekerjaan. Pada tahap persiapan dan analisis pekerjaan, dilakukan identifikasi pekerjaan dan penyusunan daftar pertanyaan. Tahap kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan kombinasi dari ketiganya. Tahap ketiga, penyempurnaan data. Pada tahap ini, dilakukan pemilahan data yang berguna atau yang tidak dipakai, menyaring data yang relevan atau tidak relevan, kemudian menganalisis informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaannya. Masalah yang biasa terjadi dalam analisis pekerjaan. Pertama, munculnya ketakutan karyawan dengan ancaman pekerjaan, tingkat gaji, dan tingkat produksi. Kedua, mengumpulkan informasi yang mutakhir. Teknik analisis pekerjaan. Observasi berupa analisis pekerjaan fungsional. Kegiatan observasi dilakukan pada orang yang melaksanakan pekerjaan, di mana diasumsikan pekerjaan konstan sepanjang waktu. Informasi yang diperoleh dari kegiatan ini dikelompokkan ke dalam 3 tipe, yaitu data, orang, dan barang. Kedua, wawancara yang dilakukan pada 3 jenis, yaitu individu, kelompok karyawan, dan kelompok supervisor. Validitas kegiatan wawancara tergantung pada jumlah sampel yang diambil dan penggunaan metode sistematik. Ketiga, kuesioner yang disesuaikan dengan aktivitas organisasi. Kuesioner diterbitkan untuk mendapatkan informasi seputar tugas, tanggung jawab, kemampuan, standar kinerja pekerjaan, dan perolehan data menggunakan analisis kualitatif. Kuesioner yang digunakan antara lain kuesioner informasi analisis pekerjaan, kuesioner lengkap, dan yang terakhir kuesioner analisis posisi. Yang terakhir, catatan harian karyawan merupakan pencatatan secara berkala tugas dan aktivitas karyawan, di mana pada teknik ini dibutuhkan waktu, ketelitian yang tinggi, dan biaya yang mahal. Catatan harian karyawan berguna untuk menganalisis struktur kerja, persyaratan staf, dan kebutuhan pelatihan serta pengembangan.